Salam saudara, Bapak Ibu sekalian di manapun berada. Nama saya Sumarni. Saya ingin menceritakan kebesaran karya Bapak Yahweh di dalam hidup saya, di mana pertama kali saya mengenal nama kudus, nama besar Bapak Yahweh melalui YouTube Papi Lukas Sutrisno. Pada masa itu adalah masa pandemi COVID-19, di mana kami bekerja dari rumah. Banyak waktu luang terjadi, dan saat itulah saya mulai mencari Tuhan, sebenarnya Tuhan yang benar itu siapa. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya, banyak hak-hak saya yang saya tidak dapatkan, kemudian masalah dalam keluarga juga banyak. Kemudian saya terus mempelajari, ada beberapa juga YouTube dari beberapa hamba Tuhan atau pendeta-pendeta atau pastor-pastor yang saya ikuti. Tetapi akhirnya sampai konsisten selama 2 tahun, selalu ketika saya bangun tertidur, saya membuka HP, selalu di situ muncul Lukas Sutrisno, Lukas Sutrisno. Dan yang pertama kali saya tergerak untuk ikut menyembah Bapak Yahweh ini tentang bumi datar, di mana saya adalah sarjana kimia, kemudian S2-nya saya teknik industri kimia makanan. Secara manusia, saya sangat percaya bahwa bumi itu datar, karena saya juga masuk Asosiasi Sains Indonesia, dan di situ ada lagunya, mari kita nyatakan bahwa bumi ini datar, buang itu pembohongan bahwa bumi itu bulat. Jadi itu ada di Sains Media Indonesia, lagu itu. Lalu saya mulai tertarik dengan khotbah-khotbah daripada Papi Lukas, sampai singkat cerita selama 2 tahun itu, setiap saya nyetir mobil kemanapun saya pergi, mau pergi ke supermarket, mau pergi kerja, pokoknya ketika saya ada dalam mobil, saya di rumah, saya selalu memutar khotbah-khotbahnya daripada Lukas Sutrisno ini. Dan saya merasa ada banyak pengetahuan yang selama ini tidak pernah saya dapatkan di gereja lama saya, sekalipun saya selama ini di gereja lama menjadi pendeta pembantu juga cukup lama, tetapi pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan dari Papi Lukas ini tidak pernah saya dapatkan dari siapapun. Tertarik seperti itu, akhirnya saya terus bergumul. Ada satu perjuangan yang sangat berat untuk meninggalkan sesembahan saya yang lama, karena sudah mendarah daging dan saya sudah berkecimpung di sana dalam pemberitaan juga, baik kepada murid-murid saya di sekolah maupun juga di dalam jemaat, terutama ibu-ibu, banyak saya injili dengan nama lama. Tetapi kemudian saya bertanya, Tuhan, apakah Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus Kristus atau Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach? Tolong saya berikan jawaban itu, karena saya tidak mau apa yang saya kerjakan seumur hidup saya, akhirnya saya akan menangis karena saya salah dalam mengambil langkah, dalam mengambil jalan. Akhirnya singkat cerita, begitu saya putar satu khotbah dari Daud Tony, kemudian di situ dia katakan bahwa saya pernah ke Samayim dan di sana tidak ada nama lain, hanya namaku YHWH, Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi kemudian saya mendengarkan khotbah-khotbahnya beliau, dan saya merasa tarikan begitu kuat untuk kembali mendengarkan khotbah-khotbah dari Lukas Sutrisno. Terus saya bergumul lagi, saya ingin mendapatkan jawaban kalau Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu Tuhan yang benar. Akhirnya sejak saat itu, saya mulai berdoa di rumah itu, sudah tidak memanggil lagi nama Tuhan saya, sesembahan saya yang lama, tapi saya mulai memanggil nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, tetapi saya masih beribadah di gereja lama. Semakin saya mengikuti seperti itu, ketika puji-pujian di gereja lama, mereka panggil sesembahan itu, saya berdiam. Akhirnya saya semakin hari semakin tidak sejahtera, lalu saya kembali, saya berpuasa dan saya tanya, Bapak Yahweh, kalau Engkau ini Tuhan yang benar, apa yang harus saya lakukan agar saya ini bisa selamat, agar saya ini bisa berada pada jalan yang benar, sehingga apa yang saya kerjakan ini semuanya tidak sia-sia. Kemudian saya diteguhkan, kamu
tanggal 25 Desember waktu itu tahun 2022 pergi ke Magelang. Kamu baptis pembaharuan. Akulah Yahweh. Lalu saya mendengar suara itu, kemudian saya terbangun sekitar jam 2 malam, lalu saya berdoa. Baik Bapak Yahweh, kalau itu suaramu, aku akan pergi. Kemudian saya berangkat tanggal 25 itu, tetapi apa yang terjadi, tiket yang saya beli ini, saya sudah duduk tunggu lama, saya ketinggalan dompet, ATM, pokoknya yang penting-penting KTP semua. Akhirnya saya kembali balik dan tidak terkejar. Tetapi saya merasa heran, yang biasanya saya kan ibu-ibu suka berhitung banget dengan uang. Wah ini tiket hilang loh, duitnya gitu. Tapi saya langsung, ayo kamu pergi ke ATM, download lagi itu, pesan lagi tiket, pergi ke Semarang, nanti dari Semarang naik bis ke Magelang, karena anak saya kuliah di Semarang. Lalu saya dengan entengnya, saya memesan lagi tiket, dan besoknya saya berangkat. Begitu saya berangkat, sampai di bandara, tiba-tiba kami buka jaket, semua jam tangan saya juga hilang. Padahal itu saya baru beli. Tetapi ada satu perubahan yang saya rasakan, saya sudah tidak memikirkan lagi uang, barang, apapun. Hanya satu tujuan saya ingin baptis pembaharuan, dan saya ingin sekali merasakan dan ingin ketemu dengan Papi Lukas. Terus saya minta tanda lagi. Kalau memang Bapak Yahweh benar, saya tidak akan SMS, saya tidak akan WA. Pokoknya sampai di Magelang baru saya telepon, saya akan datang dan minta baptis. Dan satu tanda, saya tidak mau nginap di hotel dimanapun, saya harus menginap di tempatnya Papi Lukas supaya saya tahu keseharian dia seperti apa. Itu saya doa, saya bilang ini terakhir Bapak Yahweh, saya minta tanda. Akhirnya singkat cerita, kami sampai di Semarang, kemudian saya telepon anak saya, dia bilang, Mama tidak bisa datang, kami ada sibuk. Akhirnya saya bingung. Bis-bis yang ke Magelang itu sangat jarang, kebanyakan ke Jogja dan ke tempat-tempat lain. Akhirnya di situ saya duduk tunggu di Daystran, terus pas tiba harinya untuk berangkat, jam 5, saya nunggu dari jam 11, hujan turun besar sekali, sampai saya masuk bis itu basah. Tapi saya merasa sangat heran, karena perasaan saya berubah, beda sekali dengan saya yang dulu. Ada satu sukacita dan tidak ada yang namanya saya mengeluh. Pokoknya saya fokus, saya akan pergi. Begitu sampai di bis, saya pun bingung saya mau kemana ya. Tapi saya sudah komitmen, saya tidak akan hubungi Papi Lukas. Pokoknya saya harus sampai di sana, Magelang baru saya hubungi. Begitu berdiri, Ibu mau kemana? Kondekturnya tanya. Saya bilang saya mau ke Kehilat Alepto. Oh itu gereja, Ibu turun di Artos Square. Apa itu Artos? Itu mall. Akhirnya saya diturunkan di situ, dan herannya hujan itu turun. Saya sambil gerek koper, baju saya basah. Begitu saya mau masuk mall, di situ mereka minta scan. Karena saya tidak vaksin ketiga, saya tidak bisa masuk. Tapi puji Bapak Yahweh, di situ ada central point untuk duduk pesan Grab. Akhirnya saya sebelum pesan Grab, saya terpaksa saya WA. Salam Papi, bla bla, saya ini dari sini datang untuk baptis pembaharuan. Yang saya luar biasa, begitu WA ini sampai, langsung saya dapat balasan. Ibu sekarang di mana? Saya bilang saya di Artos. Terus saya bilang saya nggak bisa baptis hari ini, sudah malam karena Papi baru selesai dari gunung. Bisanya besok pagi. Terus saya katakan kalau begitu Papi, saya akan ini saja check in hotel. Terus Papi bilang sudah pesan atau belum? Belum. Ah sudah, kalau mau nginap saja di Kehilat. Oh ya sudah, saya bilang kalau begitu saya sekarang naik Grab ke Kehilat. Nah di situ saya semakin yakin tanda-tanda apa yang saya minta, bahwa nama Yahweh itu Tuhan yang benar. Di dalam Yesua HaMasiah 3 kali saya minta tanda, Bapak Yahweh genapi untuk saya. Dan begitu sampai datang, turun di depan, begitu buka pintu, Papinya sudah duduk tunggu saya. Itu yang saya luar biasa. Karena saya percaya tidak segampang itu kita menghubungi Papi. Tapi saat itu semuanya seperti terjadi
kontak yang begitu besar karena kuasa dari Ruah Kodes. Sampai di situ Papi, saya melihat Papi itu seperti orang tua kandung saya, karena saya sejak SMP papa saya meninggal, dan saya langsung duduk dan saya merasa akrab. Lalu besok harinya saya dibaptis tanggal 27 Desember tahun 2022 ya, sekitaran jam 9 di Kehilat Alepto Magelang. Dan dari situ saya sudah diurapi oleh Papi. Ketika saya balik ke tempat asal saya di Batam, saya mulai mengumpulkan orang-orang dalam persekutuan, dan sekarang sudah berdiri Kehilat Alepto Immanuel Batam di Sekupang. Jadi siapa yang mau beribadah, pencinta Bapak Yahweh, sudah ada KPI di Sekupang, boleh menghubungi saya. Kemudian di sini sekarang saya bersaksi, saya ada di tanah perjanjian, yaitu di Yerusalem, tanah yang kudus. Saya bersaksi karena ada satu kesaksian yang luar biasa, secara manusia ini tidak bisa terjadi. Jadi waktu suami saya meninggal, ada satu rumah atas nama suami saya yang pada waktu itu saya mau jual, yaitu di Jayapura, tetapi harus balik nama ke saya dulu dari suami. Karena saya jauh, maka saya kirim sertifikat itu ke notaris yang dulu pernah saya menjual rumah sebelumnya atas nama saya di sana. Tetapi seiring berjalannya waktu, sudah hampir kurang lebih 2 tahun, notaris ini saya telepon, tidak pernah diangkat. Saya sudah kehilangan pegangan, bukan uang sedikit untuk bolak-balik Batam Jayapura, waktu juga, tenaga juga. Lalu akhirnya saya mulai berpuasa seminggu 2 kali, dan saya menerapkan yang namanya the law of attraction yang saya dapat dari Papi Lukas, tetapi saya tidak menulis, tetapi saya menyampaikan ucapan syukur setiap bangun tidur dan akan tidur. Saya katakan sertifikatnya, fotokopi sertifikatnya saya pegang. Sertifikat rumah, walaupun saya tidak ada kabar berita, kamu ada di tangan notaris, mungkin dijaminkan ke bank, tetapi saya percaya kamu adalah milik saya. Kamu tetap akan kembali, karena ini warisan dari suami saya untuk saya dan anak-anak. Begitu terus saya lakukan. Sampai akhirnya rumah itu posisi memang dikontrak, dan luar biasa. Sebelum dikontrak ini, rumah itu kosong. Terjadi gempa berturut-turut di Jayapura. Lalu saya berdoa. Pas saya habis berdoa, lipat pasmina, hati saya begitu sesak karena masalah rumah ini. Terus tiba-tiba ada telepon. Saya angkat, begini, Ibu, halo, dia sebut nama suami saya. Saya Pak RT di sana, Ibu rumahnya kosong, kena gempa, retak-retak. Bagaimana kalau saya perbaiki? Terus saya katakan bisa perbaiki, tapi saya tidak ada budget untuk mengirimkan Bapak uang, karena pasti mahal di Jayapura. Lalu Bapak itu katakan, Ibu tidak usah mengirim uang, justru Ibu kirim Ibu nomor rekening. Saya sudah ada orang yang akan kontrak rumah itu, saya akan renovasi, dan Ibu minta berapa. Waktu itu saya bilang, sudahlah Ibu, Bapak kasih berapa? Ibu bilang, saya bilang biasa 40, tapi mau renovasi kasih 30. Boleh lebih? Oh boleh. Akhirnya saya dikirim 31 juta. Jadi rumah kembali baik, dikontrak, terawat, ada yang bayar listrik airnya, direnovasi, dan saya terima uang. Itu satu mujizat yang besar. Akhirnya sementara waktu berjalan, nah kemarin bulan November, nanti kan sampai bulan Maret itu rumah itu baru selesai kontrak. Saya sudah mulai gelisah, karena nanti cari kontrak lanjut lagi sementara situasi di sana kurang kondusif. Akhirnya saya juga kembali berpuasa seminggu 2 kali, dan saya terus pegang sertifikat itu karena saya sudah kontak orang Badan Pertanahan, ternyata notaris tidak pernah memasukkan sertifikat itu untuk balik nama ke BPN. Jadi sampai kapanpun saya menunggu itu tidak akan terjadi. Rupanya dia sudah menjaminkan sertifikat itu mungkin ke tempat lain untuk dia mendapatkan uang, saya tidak tahu. Karena ketika saya kontak, dia selalu tidak menjawab. Satu kali saya kontak pakai nomor HP orang lain, dia menjawab dan dia katakan,
Sudah ibu beres, tapi bahasanya nggak enak. Dia bilang, cuman butuh akta kematian suami. Saya kirim dan saya telepon terus tidak ada. Tiba-tiba saya punya anak yang di Singapura, satu-satunya anak perempuan. Sejak meninggal bapaknya tidak pernah kontak dengan saya, tidak pernah datang, pokoknya seperti hilang dari peredaran. Tiba-tiba dia datang, menelepon, lalu dia bilang, Mama saya akan datang ke Batam. Oh silahkan, kata saya. Terus dia datang, dia bilang, Mama saya datang untuk bawa Mama jalan-jalan ke luar negeri kemana yang Mama ingin. Pokoknya saya ingin kasih senang Mama. Terus saya bilang, puji Bapak Yahweh, saya bilang, nah asal kamu baik-baik berdamai dengan orang tua, saya tidak menginginkan apapun dari kamu. Singkat cerita dia bilang, saya mau tinggal dengan Mama 1 bulan kah 2 bulan. Sementara duduk, suami saya dulu ada buku tabungan sekitar kurang lebih 30 jutaan, saya sudah urus itu tidak keluar-keluar. Tiba-tiba anak saya datang, Ma uang itu di mana Bank BRI? Saya dulu pernah jadi pejabat di Bank BRI, biarkan saya yang ngurus. Terus kami siapkan semua surat-surat itu, dan luar biasa singkat cerita, uang itu keluar tanpa kurang 1 rupiah pun, dicairkan. Terus setelah uang itu turun, anak saya bilang begini, Ma ini ada uang, Mama mau ambil berapa banyak? Terus dia bilang, saya punya usul. Bagaimana kalau kita selesaikan rumah di Jayapura, uang itu saya pakai berangkat ke sana. Jadi Mama tidak usah mengeluarkan uang. Lalu saya katakan, kamu berani, saya bilang kan situasi lagi kurang bagus. Ya Mama berdoa. Akhirnya singkat cerita, anak saya bulan November kemarin 2023 tuh berangkat ke Jayapura. Terus saya bilang, kamu ketemu dengan notaris, bilang ini surat kuasa, kamu anak saya. Lalu dia katakan, Mama notarisnya percaya tidak meminta apapun. Terus saya katakan minta itu sertifikat. Nah begitu diminta sertifikat, notaris ini dia bilang, itu sertifikat tidak ada di saya, ada di BPN. Terus saya lewat telepon saya bilang, kalau begitu saya minta bukti bahwa sertifikat saya dikirim ke BPN tanggal berapa, saya bilang. Biar dicek sendiri oleh anak saya. Tetapi tidak bisa Bu, katanya itu harus saya sendiri yang ngambil. Terus ini Ibu lama enggak, katanya anak saya di sana. Terus saya katakan, Bapak tolong, saya ingin lihat sertifikat itu secara fisik di kantor Bapak besok. Karena ada yang akan membeli. Saya katakan seperti itu. Oh baik Ibu. Nah secara manusia adalah tidak mungkin kita menjual rumah dalam jangka waktu yang sangat singkat dan orangnya bayar cash. Kemudian saya telepon yang dulu pernah kontrak sebelum yang orang ini. Saya bilang, Kak kamu dulu Bu Ari cari rumah. Rumah saya mau jual. Sekarang anak saya datang. Kalau mau langsung tanda tangan di notaris. Saya katakan begitu. Akhirnya ibu itu rada. Tapi kan posisinya di kontrak dan sebagainya. Anak saya bilang, ayo kita percaya. Terus saya the law of attraction. Saya pegang fotokopi sertifikat. Rumah terjual. Rekening saya terisi uang. Saya katakan seperti itu. Dan lalu seminggu kemudian anak saya katakan, Ma sekarang kami ada di notaris. Ibu itu dia tidak baca waktu dibacakan oleh notaris bahwa sertifikat ini belum dibalik nama sehingga tidak bisa dilakukan akta jual beli, hanya pengikatan jual beli. Tapi ibu itu langsung minta nomor rekening dan 1 kali itu dia transfer uang. Bukan hal yang luar biasa. Transaksi itu ya di atas 500 juta sudah mendekati 1 M. Dan itu dalam jangka waktu kurang lebih 10 hari sejak anak saya berangkat, saya menerima uang cash di rekening saya. Semua ini karena Bapak Yahweh Tuhan yang benar. Karena saya sudah menyembah Tuhan yang benar, sudah berada di dalam jalan yang benar, tinggal saya terus berjuang sampai rapture untuk bisa bersama-sama dengan semua penyembah-penyembah Bapak Yahweh, terutama yang ada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bahkan dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama untuk semakin giat karena kedatangan Bapak Yahweh sudah sangat dekat. Saya sekarang duduk di sini, di tanah Israel, di Yerusalem, kota yang kudus, dan saya bisa datang ke tempat ini juga memerlukan biaya yang cukup besar
Dan Bapak Yahweh sudah sediakan semuanya, itu semua karena kita mencintai Bapak Yahweh. Dan sebelum saya mengakhiri kesaksian ini, saya berterima kasih kepada Papi Lukas sebagai pembina rohani saya, sebagai pemimpin KPI Pusat, sehingga saya bisa terus mempertahankan iman saya dalam segala pergumulan dan kesulitan juga pasti ada, tetapi bersama-sama kita akan saling meringankan beban kita, bahkan bersama-sama kita akan saling mengkuatkan. Mari saudara-saudara dimanapun kalian berada semua, tinggalkan sesembahan lama, kenalah Tuhan yang benar. Kalau engkau sampai hari ini belum menemukan Tuhan yang benar, berdoa dan berpuasa, tanyakan nama Tuhan yang benar itu yang mana, maka engkau akan ditunjukkan. Carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini semua yang saya alami dan sekarang saya sangat bersuka cita. Saya tidak memikirkan apapun akibat saya berangkat ke sini. Semua yang terjadi dalam hidup saya sudah serahkan ke dalam tangan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sekian kesaksian saya, Bapa Yahweh memberkati. Terima kasih.